Memang ini boleh dikatakan mendadak. Putra beliau akhirnya Al-Habib Ali ngabarin anak, abah udah kagak ada. Namun lama saya tidak komunikasi dengan beliau. Kalau dikatakan tadi oleh orang tua kita Habib Ahmad bahwa almarhum orang yang peduli, itu memang benar. Kenapa? Makanya saya bilang Habib Ali, aneh 40 hari insya Allah hadir. Ya, insya Allah aneh hadir. Aneh akan sempatkan hadir. Kenapa? Karena aneh teringat beliau ketika masih hidupnya di Jawa. Almarhum itu luar biasa. Bukan saja almarhum, bahkan istri dan putra-putra beliau. Saya cukup lama bertetangga dengan almarhum, sehingga saya dekat dengan putra-putra beliau. Baik saya rumah saya pribadi atau rumah mertua saya yang rumahnya gak jauh dari rumah almarhum. Dan yang ketiga, saya katakan almarhum meninggal, abah mertua saya tuh kaget. Dan dia teringat karena memang almarhum beliau begitu dekat dengan saya punya abah dan juga saya punya abah mertua. Bahkan ketika abah saya sedang berjuang membangun masjid di daerah Jawa, abah saya almarhum sering datang ke rumah almarhum Habib Abdul Taufik dan sering curhat, sering ngobrol. Dan beliau almarhum adalah tidak sedikit memberikan suatu motivasi, memberikan sugesti, memberikan rangsangan untuk terus berjuang membangun itu masjid. Apapun yang terjadi, fitnah kanan, fitnah kiri, itu hal yang biasa, itu almarhum katakan. Dan tidak sampai situ saudara. Beliau tidak saja cara memberikan motivasi, beliau pun temannya banyak. Saudara-saudara beliau habaib banyak. Abah saya dikenalin. Yang kira-kira dermawan dia punya saudara, yang kira-kira dermawan dia punya teman, itu dikenalin sama abah almarhum. Tujuannya apa? Diajak ngomong itu temannya, diajak ngomong dia saudaranya. Tujuannya apa? Biar tuh saudaranya keluar duit untuk sedekah dalam masjid. Dan itu pun alhamdulillah tidak sedikit. Memang kepeduliannya luar biasa. Khairnas al-anfa'ulinas. Sebaik-baik manusia orang bermanfaat buat manusia lainnya. Enggak sampai situ saudara. Makanya tadi ahli berpikir ngomong, ingat saja waktu banjir. Ini saya nikah saudara. Itu yang bikin semua perlengkapan rumah di dalam kamar saya, Umi Erna. Makanya saya teringat saya punya almarhum abah. Kalau orang berbuat baik sama saya, kebaikan mereka tidak pernah saya lupakan. Insya Allah ila yaumil qiyamah. Termasuk abah almarhum Habib Taufik, kebaikan setiap saya sebutkan itu pahalanya sampai ke beliau di alam barzahnya. Itu hadirin, saya ketika nikah itu semua slayer, ya, juga spray, sampai tempat tisu, tempat sampah, semuanya kita bikin Umi abah. Dan saya yakin Umi itu gak akan bisa berbuat, Umi itu gak akan bisa bekerja tanpa izin dari suaminya. Betul-betul? Ya mungkin. Tapi kenapa kok Umi setiap hari sampai saya bilang itu 1% Umi gak nerima uang dari saya. Cuma dibilang, ingat banget tuh, udah Uri, lo beliin aja bahannya, lo beliin pernik-perniknya, ntar gue yang bikinin. Ngomong gitu. Makanya saya sering ke rumah beliau, ya, ngelihat malam-malam Umi lagi bikin, abah lagi ada di ruang tamu bisa ngobrol sama abah almarhum. Istri saya bantuin Umi di saat di belakang, di ruang tamu lagi bikin pernik-pernik. Itu terus sampai terbayang teman, bagaimana kepedulian beliau. Rumah mertua saya di bawah banjir, almarhum rumahnya di atas. Ketika dibanjir dipanggil tuh saya, keluarga daripada saya punya mertua. Kenapa? Disuruh singgah di tempat beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Diajak tuh, disuruh singgah, ngungsi di tempat beliau. Padahal beliau pun di bawahnya banjir, videonya. Banjir juga di bawahnya. Tapi karena dia punya tingkat di atas, tuh banjir juga. Inilah guru mahasiswa mautakum. Lihatlah, ingat-ingatlah kebaikan orang yang telah berpulang ke rahmat. Ini hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai semalam saya ceramah di rumah Umi saya di Kebun Baru, tempat penutupan tahun pengajian, dan dipimpin saya punya ibu. Emang ibu saya itu ada acara-acara selalu saya ditelepon Ahmad, ada acaranya. Walaupun saya ada acara saya sempatkan ke rumah Umi saya. Nah memang terang tawakuf, ya udah saya datang. Umi saya nggak mau sampai ceramah, tapi selesai acara dipanggil Ahmad, ada Ahmad datang nggak Ahmad? Datang, kenapa Bu? Ahmad suruh ngomong.
ngomong dia. Setelah ngomong selesai si izin, besok insya Allah Ahmad mau hadir 40 hari Abah Taufik As-Sagar yang rumin dia. Ya Allah, Mat tuh baik banget sama Abah lu. Spontanitas keluar dari lisan ibu saya ketika saya mau hadir di tempat 40 hari almarhum al-maflah Abah Taufik. Ibu saya langsung mengatakan, ya Allah Ahmad itu baik banget sama Abah lu. Karena memang ibu saya tidak tahu perjuangan beliau ketika almarhum Abah Sabinya Abah, bagaimana berjuangnya untuk mendirikan dan membangun masjid dekat rumah. Inilah hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ini tanpa dukungan keluarga, tanpa dukungan anak-anak mereka yang saleh dan saleh, yang salehah, semua yang saleh, itu luar biasa. Abah itu dicapai oleh terbaik omong, tapi hadirin selalu memberikan motivasi. Terakhir sebelum beliau meninggal, suka ngeliat status saya ceramah ke sana kemari, ngisi acara ke sana kemari. Beliau selalu mengatakan, Ahmad, Ustaz, Abah inti senang banget nih ngeliat inti sekarang. Abah inti girang, gembira melihat lo sekarang nih. Kata saya cuma bilang sama almarhum ketika almarhum memberikan komentar, Abah doain Ahmad, doain saya biar saya tetap istiqomah seperti ini Abah. Iya, terus saya doain selalu. Kalau ada hal-hal yang kira-kira enggak berkenan, yang kira-kira akan menjuruskan saya untuk berpaling daripada niat dakwah dan saya mengajar dan sebagainya, dimasukkan nama dia video-video itu. Simpulan dikirimin nih Ahmad, kalau bisa antum gaya kayak gini, niatkan dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akidah kita dijual dengan asal ini. Cuma saja lagi, iya Mbak, makasih Abah udah ingetin, doain Abah biar saya istiqomah. Itu yang bisa minta doa. Makanya saudara ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ini suatu iktibar pelajaran buat kita. Ayo kita tanamkan kebaikan dimanapun kita berada. Kita ini semua bakal mati, betul? Kita ini semua bakal mati. Suatu ulama mengatakan, "Fatazawwad bin taqwa, fa innaka la tadri idza hana al-lailu hal ta'ishu ila fajri, wa kam min sahihin qad mata bi ghairi illati." Berbekallah kalian dengan takwa kepada Allah. Kenapa? Fa innaka la tadri idza hana al-lailu hal ta'ishu ila fajri. Kalian tidak pernah ada yang tahu kalau sore hari ini kita masih bisa bernapas, kalau hari ini kita masih bisa hidup, hal ta'ishu ila fajri, apakah besok kita jamin masih bisa hidup? Benar. Wa kam min sahihin qad mata bila illatin. Betapa banyak orang yang sehat maafnya meninggal tanpa sebab. Benar. Banyak saudara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang gak sakit lagi. Kalau Abah almarhum al-maflah Abah bin Taufik memang dalam keadaan kurang sehat. Bahkan ketika terakhir beliau ke Cawang ketemu saya, Abah lebar, iya aku lagi kagak badannya disakit. Itu beliau waktu taziah di Cawang, sahabat beliau. Dan saudara yang juga saya tidak lupakan kebaikan almarhum, saya ngajar kurang lebih hampir 23 tahun sampai saat ini, itu wasilah almarhum. Saya ngajar Pak di Pondok Kelapa, tinggal di Cawang. Kebetulan beliau punya teman daerah Pondok Kelapa, itu Haji Yusran orang Aceh, istrinya orang Padang, putrinya namanya Cutari. Habib Ali, saya semuanya ada salah temannya di sana. Ya, beliau katakan, Mat, lo mau ngajar apa kagak? Mau Mbak, kenapa? No, di Pondok Kelapa, ntar tahun 12 itu yang punya Cutari namanya. Terus saya nggak tahu. Baik Mbak, insya Allah pengen deh. Coba lu lamarin sana. Tapi hafiz Al-Quran. Saat itu saya nggak hafiz Quran Pak. Saya nggak hafal. Ya, juz 30 ini kayak mulu. Nggak, tapi bismillah. Ya udah Pak, besok saya ke sana. Dengan asbab perantara wasilah beliau, sampai saat ini saya masih tetap ngajar di Pondok Kelapa. Itu beliau masih ngajar dari Cawang ke Pondok Kelapa, hadirin. Itu tanpa berwasilah beliau dan juga sahabatnya, yaitu almarhum Bapak Slamet yang meninggal, beliau hadir ke Cawang dalam kurang sehat karena kecintaan beliau dengan sahabatnya. Itu mungkin Allah alam, saya belum tentu ngajar di Pondok Kelapa. Itu dengan asbab almarhum. Setelah saya bilang Pak ngajar bagus, cakap, alhamdulillah bisa ngajar di sana. Itulah uzkuru mahasina mautakum.
Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak pernah tahu kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, janganlah kita anggap remeh hal tersebut. Kenapa? Semampu kita lakukan kebaikan dimanapun kita berada, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar? Kita sering, bagaimana seorang ulama pengarang kitab Imam Ghazali Basadir Ikhlas itu lagi ngarang kitab, ada lalat nemplok di pulpennya, dia nggak terusin nulisnya. Kenapa? Karena takut mengganggu lalat yang sedang nemplok. Itulah rahmatnya, kasih sayangnya kita terhadap makhluk. Bagaimana Umar bin Khattab dalam kitab Mawadidul Usfariyah dikatakan ketika ada orang anak kecil main burung tersebut tersiksa, pada akhirnya Pak, sama Umar bin Khattab itu burung dibebaskan, dibayar anak kecil supaya burung itu dilepaskan. Akhirnya Pak, dengan izin Allah burung itu terbang dan berdoa, ya Allah masukkan Umar bin Khattab ke dalam surgamu. Kita nggak tahu itu binatang, hewan, apalagi dengan manusia, dengan saudara, dengan tetangga. Inilah hadirin itibar pelajaran bagi kita. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah bukti anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Saya kalau masalah anak, saya seperti beliau cinta banget sama orang tuanya, cinta banget sama uminya. Ya, makanya ketika abahnya kagak ada, alhamdulillah kerabat beliau masih ada satu, yaitu sahabat umi kita, Habib Salim Asy-Syadzili di Yaman, di Hadramaut. Ketika ada seorang murid santri, beliau hadir datang, Habib doakan anak. Habib Salim Asy-Syadzili berbalik bertanya, masihkah kau punya orang tua? Na'am Habib, orang tua saya masih ada. Kata Habib Salim, apa? Kembali ke rumahmu, minta doa kepada kedua orang tua. Nih anak-anak, minta doa kepada orang tua. Apa kata Habib Salim mengatakan? Doa orang tuamu lebih afdal daripada doa 70 wali kutub. Serta doa satu wali kutub aja makbul. Ini 70. Doa orang tua kita, doa emak kita, doa abah kita, doa orang tua kita, yang setiap hari kita bisa memandang wajahnya, yang setiap hari kita bisa cium tangan orang tua kita. Oh, saat kita bekerja, saat kita berjalan, setiap kita punya permasalahan, sebelum kita pergi kemana-mana, oh, keramat kita ada di rumah saudara. Minta doa begitu. Minta doa. Saya Pak tahadus bin nikmah. Suatu ketika saya ceramah. Saya ceramah, abad masih di atas panggung, saya agak Ahmad. Masih ada seorang habaib Taha Al-Habsyi. Beliau menghampiri saya, Ustaz masih punya orang tua? Nah, Habib, Bobi mewujud, duit saya masih ada. Abah yang nggak ada. Apa beliau? Kopi biasanya dibuka, beliau cium sampai tadi. Beliau katakan apa hal ini? Ustaz, jadikan orang tuamu raja, kau akan dijadikan raja oleh Allah. Maknanya apa? Muliakan orang tuamu, kau akan dimuliakan oleh Allah. Bahagiakan orang tuamu, kau akan dibahagiakan oleh Allah. Gembirakan orang tuamu, kau akan digembirakan oleh Allah. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua kita, murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua kita. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahih meratib, beliau katakan, karena yajibu alal insani ayyabirra walidayhi fi hayatihima kadzalika yanbaghi lahu ayyabirrahuma ba'da wafatihima. Habib Abdullah tentang orang tua beliau garis bawahi apa saudara? Sebagaimana kewajiban seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, maka siokianya kewajiban itu pun akan kembali kepada anak tersebut ketika orang tuanya sudah tidak ada. Dengan apa? Bil istighfar, bil doa, wa tasaddaq anhuma. Kayak sekali putra-putra beliau mengundang kita, mengajak kita untuk hadir ke sini, untuk membacakan surah Yasin, untuk berdoa, dan itu semua hadiyatan minna wa asfilah, sebagai hadiah, sebagai wasilah yang semuanya pahalanya khususnya diberikan buat almarhum al-maghfurlah orang tua kita Al-Habib Taufik bin Abdullah bin Ahmad As-Segaf. Alhamdulillah. Yakin gak doa kita terima saudara? Yakin ya? Yakin. Banyak hadis-hadis Nabi yang berkenaan tentang masalah itu.
Al-Habib Abu Yasid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitab karangan beliau Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyit Minal A'mal, beliau pernah menukil hadis Rasul ketika sahabat datang di depan Nabi. Sahabat tersebut ingin mengembirakan hati orang tuanya. Itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ummi matat." "Ya Rasul, ibuku sudah meninggal dunia." Fayanfa'uha in tasaddaqtu anha, apakah ada manfaatnya kalau saya bersedekah? Lihat pahalanya buat ibu saya yang meninggal dunia. Rasul dengan tersenyum beliau menjawab, "Na'am, iya, apapun yang kau sedekahkan niat pahalanya buat ibumu, maka pahala itu akan sampai kepada ibumu." Alhamdulillah. Sampai suatu riwayat yang mengatakan ada seorang sahabat begitu cinta kepada kedua orang tuanya telah berpulang ke rahmat Allah sampai beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya pohon kurma, saya punya kebun kurma, saya hadiahkan itu kebun kurma buat dakwahmu ya Rasul. Saya niatkan pahala daripada itu semuanya buat orang tua kami, ibu kami yang telah berpulang ke rahmat Allah." Sallallahu alaihi Muhammad. Inilah kecintaan kita kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini termasuk jadi anak yang saleh dan salehah. Jangan pernah kita lupakan orang tua kita, baik yang masih ada apapun yang telah berpulang ke rahmatullah. Ya, pengorbanan yang kita lakukan, apapun yang telah kita berikan buat orang tua kita, itu belum cukup untuk membalas, belum cukup untuk memberikan bagaimana besar jasa pengorbanan yang orang tua telah berikan kepada kita. Benar? Enggak cukup. Jadi mari kita semaksimal mungkin gembirakan hati orang tua kita, senangkan hati orang tua kita, bahagiakan orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita bacakan Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan ya putra-putra mantu cucu beliau almarhum al-Qafil Ahmad Abrah Al-Habib Taufik As-Sagaf, mudah-mudahan istri beliau juga mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu ingat kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Terus kita menjaga orang tua kita yang masih ada. Kita mencintai orang tua kita, menyayangi orang tua kita, mengasihi orang tua kita. Dan mudah-mudahan dengan asbab itu semuanya Allah akan memberkahi kita, memberkahi hidup kita, memberkahi rumah tangga kita, memberkahi rezeki kita. Dan dengan asbab keberkahan dan keridhaan Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal